kok aku kesepian ya, kok aku tuh punya pasangan tapi kok ngerasa sendiri, kayak aku yang berjuang sendiri. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Nama gue Weni, dan di reading kali ini aku akan membuat prediksi untuk teman-teman berzodiak Pisces untuk bulan November 2020. Aku akan membahas mengenai kondisi umum kamu, keuangan, dan tentu saja prediksi untuk teman-teman Pisces single dan Pisces yang sudah berpasangan. Aku akan masuk ke bagian umum dan keuangan kamu dulu. Oke, ada Nine of Swords, The Moon, Seven of Pentacles. Oke, buat teman-teman Pisces di sepanjang November nanti ya, yang bisa aku lihat ada sebagian teman-teman yang mengalami fase kebingungan di sini. Kamu bingung dengan pekerjaan kamu katakan atau bisnis kamu seperti ngerasa aduh gimana ya jalan keluar dari masalah ini, aduh gimana ya jalan keluarnya, sesuatu yang membuat kamu ini sangat terbebani sampai kamu tuh nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak produktif bahkan kayak gitu, karena tantangan atau ujian yang datang ke kamu ini benar-benar sangat memusingkan. Entah di sini pekerjaan kamu sedang menghadapi ujian, mungkin dari segi gaji entah dipotong atau mungkin nggak dapat tunjangan atau bahkan ya pemutusan hubungan kerja juga bisa, atau mungkin di sini kamu menyadari bahwa bisnis kamu lagi stuck kayak gitu, yang mana pendapatannya nggak seperti yang kamu harapkan, apalagi ini menjelang akhir tahun kayak gitu, sehingga kamu mulai di sini bingung, mulai cemas gimana nih hidup aku nanti kayak gitu ya. Dan teman-teman di sini mulai banyak yang bingung sih, bisa aku bilang bingung gimana ya jalan keluarnya, kamu masih belum jelas untuk melihat kayak gimana nih jalan keluarnya, apa nih yang harus aku lakukan kayak gitu. Karena The Moon ini lebih ke sesuatu yang feeling blue, yang masih belum jelas bagaimana kamu akan menyelesaikan tantangan atau konflik yang sedang terjadi ini kayak gitu. Makanya di sini saranku sih, kalau memang kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk minta tolong ke orang yang kamu percaya, entah keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, atau mungkin juga ke profesional, mungkin di bidang keuangan juga bisa kayak gitu. Karena sesuatu ini sangat-sangat membebani kamu memang ya, masalah yang kamu hadapi ini kayak gitu. Dan juga di sini jangan lupa untuk terus berdoa, terus kasih energi positif kamu dalam bentuk doa supaya Tuhan ngasih tahu caranya. Dan biasanya Tuhan ngasih tahu caranya tuh kan nggak bisa langsung membisikkan kamu kan, nggak bisa langsung turun ke bumi ngasih tahu kamu caranya gimana. Bisa jadi pertolongan Tuhan ini datang melalui teman-teman kamu kah, keluarga kamu kayak gitu juga bisa. Jadi di sini intinya tetap bergerak untuk mengatasi masalah atau ujian ini. Walaupun mungkin kamunya masih ragu, masih nggak ngerti gimana, tapi tetaplah bergerak. Minimal minta tolong kayak gitu ya. Dan kalau di sini sih Seven of Pentacles, justru sebagian teman-teman Pisces lain di bulan November nanti ada momen ketika kamu itu menunggu ya, sangat sabar menunggu. Di bulan-bulan sebelumnya bisa aku bilang kamu ini lagi menunggu hasil dari kerja keras yang kamu lakukan. Dan di bulan November nanti, kalau yang bisa aku lihat di sini, kamu ada banyak pertanyaan, apa nih keputusan aku? Karena mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kamu ya. Jadi di sini kamu lagi menunggu, memang menunggu gimana caranya supaya masalah ini nih kelar, gimana caranya kamu keluar dari situasi yang kamu nggak bisa kabur tapi harus dihadapi. Dan di sini banyak teman-teman yang di sepanjang November nanti akan dihadapi dengan tantangan berupa kesabaran untuk menanti bantuan bisa, menanti pergerakan dari diri kamu juga bisa, yang mana di sini kamunya mempertanyakan ke diri kamu ya, apakah benar pekerjaan ini akan menghasilkan buat kamu, apakah di pekerjaan ini kamu makin berkembang, ataukah kamu memutuskan untuk ya udah kayaknya aku harus selesai di akhir tahun nanti di pekerjaan ini, kayak gitu juga bisa. Kalau kamu bisnis juga kamu mulai mempertanyakan, mulai merefleksikan apakah di sepanjang tahun ini bisnis ini memang masih bisa dikembangkan atau gimana kayak gitu. Jadi untuk teman-teman Pisces di November nanti akan ada banyak pemikiran, ada banyak pertimbangan, dan jangan ragu untuk meminta bantuan kalau memang kamu butuh untuk dibantu. Karena jangan mengerjakan semua sendiri ya, karena kadang Tuhan itu ngasih bantuan melalui tangan-tangan orang lain yang ada di sekitar kamu terutama kayak gitu.
Oke, buat teman-teman Pisces, itu readingku buat kamu bagian umum dan pekerjaan. Dan sekarang aku akan masuk ke prediksi cinta buat teman Pisces yang single. Four of Wands, Two of Pentacles, Three of Cups. Oke, buat teman-teman Pisces single ya. Di sini sangat mungkin ada beberapa teman yang sudah sangat memikirkan mengenai penyatuan. Sangat mungkin di sini teman-teman mulai banyak yang diburu-buru, kapan nih kamu nikah, kapan nih kamu nikah, kayak gitu. Bisa dari keluarga kamu atau teman-teman kamu juga bisa, yang mana kamu mulai memikirkan, iya ya kok kayaknya aku nggak nikah ya, kayaknya teman-teman aku udah banyak yang nikah kok aku belum, kayak gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak yang menikmati momen kerja, menikmati momen bisnis, atau mungkin di sini momen untuk sendiri dulu, tapi nggak sadar bahwa banyak orang di sekitar kamu yang mulai mendorong-dorong kamu untuk ayo dong kapan nikah, kapan pacaran, kayak gitu. Jadi kamu mulai mikir, apa iya ya selama ini aku kelamaan jomblo, makanya banyak orang-orang yang mulai mendorong-dorong aku buat nikah, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini mulai ada pemikiran tadi teman-teman Pisces yang ngerasa sudah nyaman nih dengan kondisinya, yang dapat penghasilan sendiri, lagi happy, lagi seneng beli ini itu, memanjakan diri, mulai kepikiran buat oh iya kayaknya aku mulai memikirkan tentang pernikahan, kayak gitu. Jadi di sini mulai mempertanyakan kapankah cinta sejatiku akan datang, kayak gitu. Dan di sini juga bisa menandakan bahwa teman-teman single ini sudah move on, sudah siap untuk memulai hubungan yang baru dengan orang yang datang. Kalau orang yang datang ini memang sesuai dengan hati kamu, sesuai dengan logika dan intuisi kamu ya sudah, aku akan sama kamu, kayak gitu. Karena kamu di sini sudah sangat siap, sudah sangat menginginkan pacaran yang nggak sekedar happy-happy aja, yang manis-manis doang, tapi benar-benar hubungan yang pondasinya tuh kokoh, yang mengerti arahnya nanti aku maunya pernikahan. Jadi aku nggak mau main-main, aku pengen serius dengan hubungan ini, kayak gitu. Dan sebagian teman-teman Pisces lain sepertinya di November nanti akan ada pilihan ya. Pilihan itu gini, bisa saja kamu lagi kehadiran orang baru, 2 orang yang sama-sama menunggu jawaban dari kamu. Mana yang akan kamu pilih, si A atau si B, kayak gitu bisa. Atau mungkin di sini kamu menimbang-nimbang untuk memilih apakah kamu lebih memilih untuk bekerja, fokus di kerja dulu, atau ke percintaan, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini akan ada banyak pilihan-pilihan yang akan menghampiri kamu di bidang percintaan, kayak gitu. Dan di sebagian teman-teman Pisces lain, aku lihat di sini energinya masih happy dengan dunianya ya, happy dengan teman-temannya, happy dengan pekerjaannya. Jadi masih belum lah mikirin tentang cinta-cinta, masih ingin menikmati momen ini, momen lagi menikmati dunianya kamu, kayak gitu. Atau di sini bisa jadi di November nanti kamu akan dipertemukan dengan seseorang dari jaringan pertemanan kamu, atau mungkin kamu ketemu sama teman lama kamu, teman sekolah atau kuliah, yang mana ketemu kamu lagi, kok dia kelihatannya makin sip ya, kayak gitu. Kok dia lagi jomblo, makin sip pula, deketin kayak gitu juga bisa di November nanti, kayak gitu. Di akhir tahun biasanya kan banyak libur ya, banyak banyak yang cuti, ngambil cuti lah, kemana lah gitu kan. Jadi sangat mungkin di sini ada energi pertemanan baru yang itu akan bisa menjadi sebuah peluang di hubungan percintaan kamu. Dan aku mau lihat di sini pesan semesta buat teman-teman Pisces single di sepanjang November nanti. Aku akan ambil 1 kartu. New love. Oke. Jadi emang ini sih emang ada pergerakan menuju jadian. Sebagian teman-teman Pisces di sini akan ada jadian ya, dan kamu akan dipertemukan dengan orang yang memang sevisi misi sama kamu, yang nggak cuma sekedar pacaran cinta-cintaan doang, tapi bener-bener hubungan yang serius, yang kamu tuh mau nanti goalnya tuh pernikahan, kayak gitu. Dan dia pun aku lihat juga ada visi misi yang sama dengan kamu. Jadi kamu nikmatin aja momennya sekarang untuk merayakan kesempatan yang datang ini ya, kesempatan yang datang di hal-hal yang berhubungan dengan cinta di sini, yang mana kamu memang akan bertumbuh di sini ya, terutama pertumbuhan spiritual kamu, yang mana kamu mengerti bahwa kadang cinta itu nggak mengenai memilih yang terbaik, yang paling kamu suka, yang kamu mau. Kadang semesta itu mendatangkan justru yang mungkin bukan yang kamu mau, tapi itu yang terbaik buat kamu, kayak gitu.
yang memang kamu butuhkan buat perkembangan jiwa kamu kayak gitu. Jadi nikmatin aja momen ini. Dan kalau di sini juga buat teman-teman yang harus memilih, ya pilihlah dengan logika dan intuisi kamu. Mana yang akan kamu pilih? Salah satu aja atau tidak kedua-duanya kayak gitu ya. Dan di sini memang tentang pertumbuhan sih, menerima banyak berkah di November nanti, terutama hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Entah itu jadian, harus memilih, atau kamu menikmati cinta dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu juga bisa. Jadi nikmati November nanti dengan banyak berkahnya yang hadir di hidup kamu, terutama yang berhubungan dengan cinta. Jangan tutup hati kamu, buka hati kamu untuk mengenal banyak orang. Buka hati kamu untuk membuka peluang yang berhubungan dengan cinta kayak gitu ya. Dan pilihlah dengan bijaksana. Oke, buat teman-teman Pisces single itu yang bisa aku baca energinya, aku akan masuk ke teman-teman Pisces yang sudah berpasangan. Eight of Wands, Queen of Swords, Two of Wands. Oke, buat teman-teman Pisces yang sudah berpasangan di sepanjang November nanti ada banyak kesibukan ya di sini. Warning ya, kalau teman-teman emang lagi sibuk di pekerjaan atau bisnis atau kuliah, ya emang sih hidup perlu uang, harus fokus juga ke pekerjaan, bisnis, kuliah, tapi jangan lupakan juga pasangan kamu. Dan mungkin kalau misalnya di sini teman-teman yang justru pasangannya lagi sibuk, ya ada beberapa teman Pisces yang ngerasa kok kayaknya aku kesepian ya, kayak gitu, kok kayaknya aku ngerasa sendiri ya, aku nih punya pasangan tapi kok kayak jomblo kayak gitu rasanya. Jadi di sini mungkin ada beberapa teman Pisces yang aku lihat lagi sangat sebel sama pasangannya yang sibuk banget, yang mana ya dia ini lagi ya bener-bener sibuk kerja lah, sehingga Queen of Swords ini adalah ratu yang dia ini independen ya, salah satu ratu yang independen, yang mana ambisinya dia gede, yang mana pinter juga. Di satu sisi dia bisa mengontrol, kalau dia udah ada mau, dia akan kontrol orang lain supaya mengikuti apa yang dia mau kayak gitu. Tapi di satu sisi sekuat-kuatnya dia, sekuat-kuatnya ratu ini buat mempengaruhi orang lain, sekuat-kuatnya dia buat meminta orang lain mengikuti maunya dia. Pinter, tapi kadang dia ngerasa sepi, kadang dia ngerasa sendiri, kesepian kayak gitu. Jadi bisa aku katakan di sini ada beberapa teman Pisces yang ngerasa di November nanti kok aku kesepian ya, kok aku tuh punya pasangan tapi kok ngerasa sendiri, kayak aku yang berjuang sendiri kayak gitu. Mungkin di sini pasangan kamu emang lagi sibuk ya, karena di sini ada pergerakan yang cepat. Sangat mungkin juga emang dia lagi sibuk memang di pekerjaan juga bisa. Sehingga di sini rasa sepinya kamu, rasa hampanya kamu ini, kadang kamu ngerasa kayak terjebak gitu di rutinitas yang itu lagi, sementara pasangan kamu nggak tahu lagi di mana, nggak ada kabarnya, susah dihubungin kayak gitu. Sehingga kamunya ngerasa kayak aku nih sebenarnya happy nggak sih di hubungan ini. Jadi kamu mulai banyak melihat peluang-peluang di luar sana. Yang aku lihat di sini kamunya makin menyibukkan diri kamu di hal-hal lain, entah mungkin di pekerjaan kamu ya, bisa juga di hobi atau hal-hal lain di luar hubungan kamu, yang mana kamu ngerasa aku tuh udahlah stuck di hubungan percintaan, aku nggak mau lagi stuck di hal-hal lain kayak gitu. Mungkin di sini kamu lebih memperbanyak pertemanan kamu jadi lebih sering ketemu teman-teman kamu, keluarga kamu juga bisa. Dan di sini memang kamu lagi mencari peluang lain memang. Jadi warningnya juga hati-hati kalau memang nanti akan ada orang yang datang mengisi kekosongan hati kamu. Hati-hati, apakah memang di hubungan kamu sekarang ini ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki, atau memang hubungan ini harus berhenti karena hubungan kamu ini lagi goncang, ataukah kamu menanggapi kehadiran orang baru ini hanya karena kamu ngerasa kesepian aja kayak gitu. Jadi warning ya, kalau misalnya memang ada orang datang tiba-tiba kamu mengisi hari-hari kamu, bikin kamu happy, jadi kamu melupakan pasangan kamu, justru yang ngerasa orang baru ini memberikan kehangatan, yang memberikan perhatian. Hati-hati, apakah memang orang ini datang emang buat pertumbuhan jiwa kamu atau sekedar karena kamu kesepian aja kayak gitu. Jadi hati-hati. Kalaupun memang pasangan kamu lagi sibuk dan kamu yang ngerasa kesepian, ya obrolin dengan pasangan kamu, jangan malah mencari peluang di luar sana yang mana sebenarnya itu cuma pelarian kamu aja kayak gitu. Buat teman-teman Pisces ya, hati-hati, warning di sini. Dan aku pengen lihat ya pesan semesta buat teman-teman Pisces di sepanjang November nanti.
Oke. Focus on love. Nah, jadi memang di sini kamu diminta untuk jadi di sini kamu emang diminta buat fokus ke cinta ya, cinta yang sedang kamu jalin bersama pasangan kamu. Dan lihatlah kebaikan di setiap orang. Setiap orang di sini yang bisa aku tangkap adalah pasangan kamu. Jadi meskipun mungkin sekarang pasangan kamu ini lagi sibuk, susah dihubungin, yang lagi fokus ke kerjaan atau kuliah atau bisnisnya dia, apapun itu, yang mana kamu ngerasa kesepian, ngerasa ditinggal, ngerasa hampa, atau mungkin ada hal-hal mengenai pasangan kamu yang bikin kamu kecewa. Namanya manusia tuh pasti ada gelap terang ya. Kalaupun sekarang kamu merasakan gelap dari pasangan kamu, ya kamu kalau memang masih berjuang, masih bertahan di hubungan ini, ya kamu fokuslah ke kebaikan dia. Kamu ingat-ingat lagi kebaikan yang pernah dia kasih ke kamu. Kamu ingat-ingat lagi perhatian yang dia kasih ke kamu, kayak gitu. Apapun itu, canda tawa yang pernah kamu alami bareng dia, pengalaman-pengalaman seru bareng dia, hadiah-hadiah manis yang pernah dia kasih ke kamu, kayak gitu. Apapun lah kebaikan yang pernah dia berikan ke kamu, fokus di situ supaya kamu nanti nggak terjebak di, katakanlah, melihat peluang di luar sana karena hati kamu lagi ngerasa kosong hampa. Kamu mencari peluang di luar sana. Kalau mencari peluangnya mungkin nonton Netflix atau katakanlah kursus masak gitu, masih oke lah buat perkembangan kamu. Tapi kalau mencari peluangnya itu mencari orang lain untuk mengisi kekosongan hati kamu, ya jangan. Karena pasangan kamu ini sibuk pasti ada alasannya. Jadi kamu komunikasikan ke dia kalau emang kamu ngerasa sangat terganggu dengan kesibukan dia atau mungkin ada kelakuan dia yang kamu kurang bisa terima, omongin aja ke dia. Jangan malah kabur, jangan malah lari cari orang baru buat pengganti sementara kamu masih berkomitmen sama dia, kayak gitu. Jadi buat teman-teman Pisces, itu pesan semesta buat kamu. Kamu lihat kebaikan di diri setiap orang, terutama pasangan kamu. Oke, itu readingku buat kamu. Kalau teman-teman Pisces di sini merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.